Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda bertanya, bagaimana mungkin ajaran tauhid yang murni dari Nabi Isa alaihi salam yang sejalan dengan para nabi sebelumnya bisa berubah menjadi keyakinan Trinitas yang kita kenal hari ini? Apakah benar Isa pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan? Ataukah ada tangan-tangan lain yang merubah, menambah, dan menyelewengkan pesan sucinya? Inilah kisah panjang yang jarang diungkap, sebuah perjalanan kelam dari tauhid menuju Trinitas. Kita akan menelusuri dokumen-dokumen kuno, keputusan konsili gereja, dan kepentingan politik yang membentuk wajah agama baru. Dan dari sanalah kita akan menemukan kebenaran yang selama berabad-abad berusaha ditutupi. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah gulungan naskah tua yang ditemukan di balik rak sebuah perpustakaan kuno. Debu menempel di setiap helainya. Tinta mulai memudar, tetapi kata-katanya tetap menyala dengan kekuatan yang mengejutkan. Inilah kisah besar yang selama berabad-abad berusaha dikubur. Kisah tentang bagaimana ajaran asli Nabi Isa yang datang membawa tauhid perlahan dilenyapkan dan digantikan oleh sebuah doktrin yang asing bernama Trinitas. Sebuah perjalanan sejarah yang penuh konspirasi, pengkhianatan, dan manipulasi yang sistematis. Al-Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 menyingkap salah satu inti ajaran Nabi Isa. Allah mengabadikan ucapan Nabi Isa kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Satu ayat ini saja sudah cukup untuk menjelaskan bahwa risalah Nabi Isa tidak pernah berhenti pada dirinya. Ia hanya mata rantai dari tauhid yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya dan yang akan disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Tetapi sejarah mencatat sesuatu yang lain. Ajaran murni ini dihadapkan pada perlawanan sengit sejak awal. Bani Israel yang keras kepala menolak keras risalah Nabi Isa, bahkan berusaha membunuhnya. Mereka tidak puas hanya dengan menolak, tetapi mereka juga menyusun narasi lain agar risalah tauhid tertutup. Upaya ini berpadu dengan kepentingan politik Romawi, sebuah kekaisaran yang saat itu menguasai sebagian besar dunia. Inilah titik awal bagaimana tauhid perlahan digeser. Nabi Isa tidak datang membawa agama baru, melainkan meluruskan penyimpangan Bani Israel. Ia mengajarkan sholat, zakat, dan ketaatan hanya kepada Allah. Tetapi justru ajaran inilah yang ditolak. Injil asli yang berisi tauhid dijaga oleh para pengikut setia beliau, kaum Hawariyin. Namun mereka menghadapi tekanan luar biasa. Setelah peristiwa penyelamatan Nabi Isa oleh Allah, di mana beliau diangkat ke langit dan tidak disalib sebagaimana klaim orang-orang Yahudi dan Romawi, kaum Hawariyin tercerai-berai. Inilah celah yang kemudian dimanfaatkan. Sejarah yang jarang diungkap adalah bagaimana Paulus muncul sebagai tokoh paling berpengaruh dalam mengubah wajah ajaran Nabi Isa. Paulus bukan murid Nabi Isa, bahkan ia adalah musuh utama pengikut beliau. Ia dikenal sebagai penganiaya kaum Nasrani awal, tetapi tiba-tiba ia mengaku mendapat wahyu melalui penglihatan. Dari sinilah doktrin baru yang berbeda dengan ajaran tauhid mulai disebarkan. Paulus mengajarkan konsep anak Tuhan penebusan dosa melalui penyaliban dan menjadikan iman lebih utama daripada syariat. Semua ini bertolak belakang dengan risalah Nabi Isa dalam catatan ulama Islam, terutama tafsir dari Ibnu Katsir dan para mufasir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijelaskan bahwa penyelamatan Nabi Isa dan pengangkatan beliau ke langit adalah fakta yang pasti. Allah menegaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 157 bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Tetapi Paulus justru membalikan narasi ini. Ia menjadikan penyaliban sebagai pusat keimanan barunya, sebuah titik balik yang menjauhkan manusia dari tauhid. Paulus cerdik. Ia menggunakan bahasa filsafat Yunani yang saat itu berkembang
di wilayah kekuasaan Romawi. Ia mengawinkan antara kepercayaan pagan yang menyembah dewa-dewi dengan kisah Nabi Isa. Maka lahirlah istilah anak Tuhan, konsep pengorbanan, dan penebusan dosa. Orang Romawi yang terbiasa dengan mitologi dewa seperti Zeus dan Hercules dengan mudah menerima gagasan ini. Ajaran tauhid pun mulai terkikis. Ketegangan semakin nyata ketika Injil-Injil mulai ditulis. Pengikut Nabi Isa yang asli tetap berpegang pada ajaran tauhid. Mereka menulis Injil dalam bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari Nabi Isa. Namun Paulus dan pengikutnya menggunakan bahasa Yunani, yang membuat tafsir dan arti ajaran berubah. Dari sinilah Injil-Injil versi berbeda bermunculan. Yang asli ditolak, sedangkan yang sejalan dengan kepentingan Romawi justru diangkat. Fakta mencengangkan adalah pada abad keempat, Kaisar Konstantinus menggelar Konsili Nise, sebuah pertemuan besar yang menentukan bentuk akhir doktrin Kristen. Dalam pertemuan ini, Injil yang sejalan dengan doktrin Trinitas disahkan, sementara Injil-Injil lain dibakar dan dilarang. Ulama besar Islam menegaskan, Injil yang disebut dalam Al-Quran bukanlah 4 kitab yang ada sekarang. Injil adalah wahyu asli yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tetapi Injil itu sudah tidak lagi ada dalam bentuk murninya. Yang tersisa hanyalah potongan-potongan, sementara selebihnya telah dipalsukan. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79, maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu berkata, ini dari Allah, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan itu. Maka celakalah mereka, karena apa? Yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah mereka, karena apa yang mereka kerjakan. Seiring berjalannya waktu, doktrin Trinitas semakin menguat. Allah digambarkan dalam 3 wujud, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal Nabi Isa sendiri menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah. Dalam Injil Yohanes yang masih ada hingga sekarang pun, ada sisa-sisa pernyataan tauhid yang sulit dihapus. Seperti ketika Nabi Isa berkata, aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Kalimat ini jelas menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan Nabi Isa, bukan dirinya Tuhan. Tetapi kalimat seperti ini ditenggelamkan di antara ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai doktrin gereja. Dalam pandangan Islam, inilah fase gelap sejarah agama samawi. Tauhid yang dibawa Nabi Isa hilang tertutup manipulasi. Trinitas dijadikan dasar iman, padahal ia adalah hasil kompromi politik Romawi dengan Paulus. Kaisar Konstantinus memerlukan satu agama yang bisa menyatukan kekaisarannya yang terpecah belah. Maka ajaran Paulus yang fleksibel, penuh kompromi dengan kepercayaan pagan, dijadikan dasar. Sejak saat itu, siapapun yang menolak Trinitas dianggap sesat. Bahkan mereka diburu, dibakar, dan dimusnahkan. Rahasia besar yang sering tidak diungkap adalah bahwa kelompok-kelompok yang tetap memegang tauhid masih bertahan berabad-abad lamanya. Mereka disebut kaum Ebionit, pengikut ajaran asli Nabi Isa yang menolak Paulus. Mereka menegaskan bahwa Nabi Isa hanyalah manusia, bukan Tuhan. Tetapi eksistensi mereka perlahan hilang ditelan sejarah karena penindasan sistematis dari gereja dan negara. Inilah sebabnya seolah-olah dunia hanya mengenal satu wajah agama yang berkembang dari ajaran Nabi Isa. Padahal itu adalah wajah yang sudah dimanipulasi. Al-Quran datang membongkar semua manipulasi ini. Dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesana orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Inilah konfirmasi langsung dari wahyu bahwa doktrin Trinitas adalah kesesatan yang dibuat manusia. Membuka lembar demi lembar sejarah ini terasa seperti menyingkap konspirasi besar yang selama ini ditutup rapat. Dari mulai Paulus, infiltrasi filsafat Yunani, tekanan politik Romawi, hingga konsili gereja yang menghapus Injil asli. Semuanya membentuk sebuah skenario yang menenggelamkan tauhid. Namun,
kebenaran tidak bisa sepenuhnya dikubur. Tauhid Nabi Isa tetap ada, baik dalam catatan sejarah maupun dalam teks Injil, yang mereka tidak bisa hapus seluruhnya. Narasi ini mengajak kita menyelami satu demi satu potongan sejarah yang tercecer. Bagaimana mungkin seorang yang jelas-jelas bukan murid Nabi Isa tiba-tiba menjadi perancang utama teologi Kristen? Bagaimana mungkin sebuah konsili politik menentukan apa yang dianggap wahyu? Bagaimana mungkin sebuah risalah tauhid berubah menjadi doktrin yang membingungkan? Semua ini menunjukkan bahwa ada upaya besar untuk melenyapkan ajaran asli Nabi Isa, dan lembaran rahasia ini terus terbuka, semakin memperlihatkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sejarah mencatat, murid-murid terdekat Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun tetap mengajarkan penyembahan kepada Allah semata. Mereka berpegang pada pesan utama Injil yang murni. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Isa hanyalah utusannya. Akan tetapi, hanya beberapa dekade setelah kepergian Isa, muncul tokoh yang sangat mencurigakan, seorang Yahudi dari Tarsus bernama Paulus. Dialah yang mengubah arah sejarah dengan ididenia yang aneh, yang kemudian menjadi fondasi bagi keyakinan Trinitas. Paulus mengaku mendapat wahyu langsung dari Isa melalui sebuah visi misterius di jalan menuju Damaskus. Padahal ia sebelumnya dikenal sebagai penganiaya pengikut Isa yang paling kejam. Bagaimana mungkin seorang musuh besar tiba-tiba menjadi pembawa risalah, lalu ajarannya justru mendominasi, sementara para murid asli Isa terpinggirkan? Pertanyaan ini seperti lubang hitam dalam sejarah yang jarang dibongkar terang-terangan. Riwayat-riwayat Islam menyingkap tabir yang kabur ini. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 157 bahwa Isa tidak pernah dibunuh dan tidak pernah disalib. Justru Allah mengangkatnya ke langit. Fakta ini bertabrakan keras dengan narasi Paulus yang terus-menerus menekankan penyaliban sebagai pusat iman. Paulus mengajarkan bahwa keselamatan hanya bisa diperoleh melalui darah Isa yang ia klaim telah ditebus di kayu salib. Padahal, para murid asli Isa menolak keras gagasan ini, karena sama sekali tidak pernah diajarkan oleh sang nabi. Mencengangkan. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa penyimpangan besar ini bukan sekadar kesalahan tafsir, melainkan upaya sistematis untuk menghapus jejak tauhid. Paulus membawa masuk konsep Yunani seperti logos, roh ilahi, dan dualisme, tubuh jiwa, lalu melekatkannya pada sosok Isa. Disinilah cikal bakal doktrin yang kemudian dikenal sebagai anak Tuhan. Penonton bayangkan sejenak bagaimana sebuah ajaran yang lahir di tanah Palestina, di tengah masyarakat Yahudi yang sangat ketat menjaga tauhid, tiba-tiba berubah jadi kepercayaan yang sangat mirip dengan mitologi Yunani Romawi. Di dunia Yunani kuno, dewa-dewa kerap digambarkan memiliki anak. Hercules misalnya dianggap anak Zeus. Konsep ini dengan mudah diterima bangsa Romawi, tapi sama sekali asing bagi Bani Israel. Justru Pauluslah yang menjembatani keduanya. Inilah bukti awal bagaimana ajaran asli Nabi Isa yang murni mengajak manusia kembali kepada Allah perlahan dilenyapkan. Paulus bukan hanya menggeser doktrin, tetapi juga menggeser pusat dakwah. Jika Isa dan murid-muridnya berfokus di Yerusalem, Paulus justru membawa ajarannya ke Roma, pusat kekaisaran. Dari situlah lahir apa yang kita kenal sekarang sebagai Kristen Romawi, sebuah versi agama yang berakar dari kompromi politik, bukan dari wahyu langit. Namun kisah ini tidak berhenti di Paulus. Setelahnya, perpecahan demi perpecahan terjadi di antara para pengikut Isa. Ada yang tetap berpegang pada tauhid, menolak penyaliban, menolak Trinitas, dan menolak keilahian Isa. Mereka dikenal dengan berbagai nama, diantaranya Ebionit atau kaum beriman miskin, serta Nazarins yang setia pada ajaran murni. Tapi catatan sejarah mereka perlahan dihapus, kitab-kitab mereka dimusnahkan, dan suara mereka dibungkam oleh gereja resmi yang lahir di bawah bayang-bayang kekuasaan Romawi. Sinilah babak baru dimulai, ketika politik ikut campur dalam akidah. Kaisar Konstantinus di abad keempat
memainkan peran yang menentukan. Dengan menggelar konsili Nicaea pada tahun 325, ia memaksa para uskup untuk menyatukan ajaran. Hasilnya mencengangkan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Yesus dinyatakan sehakikat dengan Bapa, sebuah formula yang menjadi embrio doktrin Trinitas. Tapi, apakah itu suara asli murid Isa? Tentu, itu adalah suara kekuasaan, suara politik yang ingin menenangkan konflik internal. Umat dipaksa menerima keputusan konsili, sementara naskah-naskah yang berbeda dianggap sesat. Injil Barnabas, misalnya, yang lebih dekat dengan pandangan tauhid, dianggap apokrif, lalu disembunyikan. Padahal, isi kitab itu lebih sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran. Jejak penghilangan ini semakin jelas ketika kita melihat bagaimana Injil-Injil kanonik dipilih dari puluhan naskah yang beredar. Hanya 4 yang dipilih sebagai resmi: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mengapa 4 ini? Mengapa tidak yang lain? Para sejarawan mencatat, naskah-naskah yang menolak keilahian Isa dengan sengaja dibuang, bahkan dibakar. Seakan-akan ada operasi besar untuk menulis ulang sejarah. Dan pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Tentu saja pihak yang ingin menghapus tauhid. Romawi butuh agama yang bisa mengikat rakyatnya yang plural. Dan ajaran Paulus yang kompromistis dianggap cocok. Isa yang murni sebagai utusan Allah terlalu keras bagi mereka. Maka figur Isa dirombak dari seorang nabi tauhid menjadi sosok ilahi dalam konsep Trinitas. Fakta-fakta inilah yang jarang diungkap secara terang-terangan, dan ketika kita menyingkapnya, seolah membuka lembaran rahasia yang selama ini terkunci rapat. Dari satu jejak ke jejak berikutnya, kita melihat pola yang sama: penyimpangan, penghapusan, dan rekayasa. Setelah konsili Nicaea tahun 325, seolah-olah semua perdebatan telah selesai. Gereja resmi menyatakan bahwa Isa adalah Tuhan yang sehakikat dengan Bapa. Tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Masih ada banyak kelompok yang menolak keputusan ini. Mereka menyebut diri sebagai pengikut ajaran asli, pengikut tauhid yang diwariskan Isa. Namun, sejarah mencatat bagaimana kelompok-kelompok ini diburu tanpa ampun. Salah satu kelompok besar yang menolak Trinitas adalah kaum Arian, pengikut seorang uskup bernama Arius. Arius berpendapat bahwa Isa hanyalah makhluk ciptaan, bukan Tuhan. Pandangannya sangat dekat dengan akidah Islam yang akan datang berabad-abad kemudian. Tetapi apa yang terjadi padanya? Arius dan pengikutnya dicap bid'ah. Kitab-kitab mereka dihancurkan, pengikutnya ditindas. Kaisar yang sebelumnya mendukung Arius pun berubah arah, mengikuti tekanan mayoritas gereja yang ingin mempertahankan doktrin Trinitas. Dari sinilah muncul pola baru. Ajaran yang dekat dengan tauhid perlahan dihapus dari catatan sejarah. Nama-nama besar seperti Arius hanya bertahan dalam ingatan musuh-musuhnya, bukan dalam tulisan pengikutnya. Apa yang mereka tinggalkan dimusnahkan, seakan mereka tidak pernah ada. Fakta ini mengingatkan kita pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 79 tentang orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mengklaim itu dari Allah. Penonton mungkin bertanya, bagaimana mungkin sebuah konsili politik bisa menentukan apa yang dianggap wahyu? Tetapi itulah kenyataan. Sejak abad keempat, iman bukan lagi semata-mata urusan keyakinan, melainkan keputusan politik. Kaisar membutuhkan stabilitas, dan Trinitas dipandang lebih mudah diterima oleh masyarakat Romawi yang sudah terbiasa dengan politeisme. Konsep Tuhan yang satu terlalu sulit bagi mereka. Dengan 3 pribadi dalam satu Tuhan, seakan-akan kepercayaan lama mereka tidak sepenuhnya hilang. Fakta yang lebih mencengangkan adalah bagaimana filsafat Yunani terus menyusup masuk ke dalam teologi Kristen. Konsep logos, substansi, dan esensi Tuhan diperdebatkan dalam istilah-istilah filsafat, bukan lagi wahyu. Injil berubah dari kitab petunjuk menjadi bahan diskusi filosofis yang berbelit. Sementara itu, ajaran dasar yang dibawa Isa, yaitu sembahlah Allah, Tuhanmu, perlahan hilang ditelan perdebatan intelektual.
Lembar-lembar sejarah yang jarang dibuka juga menunjukkan adanya konsili-konsili lain setelah Nicaea, Efesus, dan Chalcedon, masing-masing memperdebatkan hal-hal yang semakin jauh dari inti tauhid. Apakah Isa memiliki satu kodrat atau dua kodrat? Apakah Maria boleh disebut Bunda Allah? Bagaimana hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Semua perdebatan itu terus berputar, sementara ajaran asli Isa tentang ketaatan kepada Allah justru terkubur semakin dalam. Pada titik inilah, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ajaran tauhid Nabi Isa dilenyapkan, bukan hanya melalui pemalsuan kitab, tetapi juga melalui institusi yang disebut gereja. Gereja menjadi mesin penghapus tauhid. Siapapun yang menolak doktrin resmi dianggap sesat. Bahkan ada masa-masa di mana ribuan orang dieksekusi hanya karena menolak menyebut Isa sebagai Tuhan. Sejarah Islam mengingatkan kita bahwa hal ini bukan kebetulan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 116 tentang peristiwa di hari kiamat. Ketika Allah bertanya kepada Isa, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau. Tidaklah pantas bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku." Ayat ini menjadi saksi bahwa Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, apalagi ibunya sebagai bagian dari ketuhanan. Semua itu adalah rekayasa sejarah yang disahkan oleh manusia. Namun, rahasia besar ini tidak bisa ditutupi selamanya. Sisa-sisa ajaran tauhid tetap bertahan dalam beberapa catatan, meskipun sangat terbatas. Injil Barnabas misalnya menyebutkan dengan jelas kabar gembira kedatangan seorang nabi bernama Muhammad. Meski kitab ini dibuang dari kanon resmi, keberadaannya menjadi bukti bahwa masih ada jejak ajaran asli yang tidak sempat dipalsukan. Penonton bisa membayangkan bagaimana jika Injil Barnabas ini dipertahankan sejak awal. Bagaimana jika kaum Ebionit dan Aryan tidak ditindas? Mungkin wajah agama dunia saat ini akan sangat berbeda. Tetapi kehendak politik dan konspirasi yang rapi membuat semuanya terkubur. Yang tersisa hanya versi resmi gereja, versi yang sudah jauh dari tauhid Islam, datang di abad ke-7 sebagai cahaya yang membongkar semua kebohongan itu. Nabi Muhammad membawa Al-Quran yang menegaskan kembali posisi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan hamba dan Rasul Allah. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 30, Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab, dan dia menjadikan aku seorang nabi." Kalimat ini menghantam seluruh bangunan Trinitas yang selama beribadah dipaksakan. Tetapi bagi gereja, kehadiran Islam adalah ancaman terbesar. Islam membuka kembali lembaran yang selama ini mereka tutup rapat. Islam menyuarakan kembali tauhid Isa yang asli. Tidak heran, sejak awal kemunculannya, Islam selalu menjadi target serangan dari gereja dan kekuatan Eropa. Mereka tahu, jika umat Kristen menemukan kebenaran dalam Islam, seluruh bangunan Trinitas bisa runtuh. Sejarah panjang dari tauhid ke Trinitas ini bukan sekadar kisah lama. Ini adalah bukti nyata bagaimana kebenaran bisa dikubur, tetapi tidak bisa dimatikan. Karena Allah selalu menjaga cahayanya. Sejarah mencatat bahwa sejak awal, teks Injil tidak pernah dijaga dengan ketelitian seperti Al-Quran. Tidak ada satupun Injil otentik yang ditulis langsung oleh Nabi Isa atau para Hawariyun, murid setia. Yang ada hanyalah catatan-catatan pribadi, ditulis puluhan tahun setelah wafatnya Isa. Injil Markus, misalnya, baru ditulis sekitar tahun 70 Masehi, 4 dekade setelah peristiwa penyaliban yang mereka klaim. Injil Yohanes bahkan lebih lambat lagi, ditulis mendekati tahun 90 sampai 100 Masehi, jauh dari masa hidup Isa. Keterlambatan penulisan ini membuka peluang manipulasi. Setiap kali salinan baru dibuat, celah untuk memasukkan tambahan sangat besar. Dan yang lebih mengejutkan, catatan sejarah dan riset modern menemukan varian ribuan naskah Injil yang berbeda satu sama lain. Tidak ada kesatuan tunggal. Semuanya saling tumpang tindih. Disinilah gereja memainkan peran penting. Konsili-konsili besar, terutama Konsili Nicaea tahun 325 Masehi, menjadi titik
di mana para uskup dan kaisar Romawi memilih teks mana yang dianggap kanon resmi dan mana yang dinyatakan sesat. Injil Barnabas yang isinya lebih dekat pada tauhid dihapus. Injil Thomas yang hanya memuat perkataan Isa tanpa menuhankan beliau juga disingkirkan. Hanya 4 Injil yang ditetapkan resmi: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi ironisnya, keempat Injil itu pun tidak identik. Satu Injil menyebut silsilah Isa berbeda dari Injil lainnya. Peristiwa penting seperti penyaliban pun diceritakan dengan versi yang bertabrakan. Perbedaan ini bukan sekadar variasi bahasa, tetapi menyentuh inti keyakinan. Lebih jauh lagi, ada ayat-ayat yang diketahui ditambahkan belakangan. Misalnya, ayat paling terkenal yang dijadikan dasar Trinitas. Karena ada 3 yang memberi kesaksian, di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 1 Johannes 5-7. Para peneliti tekstual Kristen sendiri seperti Bruce Metzger mengakui bahwa kalimat ini tidak ada dalam manuskrip awal, melainkan tambahan belakangan dari penyalin abad pertengahan. Dengan kata lain, doktrin paling fundamental Kristen dibangun di atas sisipan manusia. Inilah inti dari pernyataan keras bahwa kitab mereka sudah lama dipermainkan oleh tangan manusia. Bukan hanya kesalahan kecil, tetapi pengubahan besar yang mengubah wajah agama. Dari ajaran Isa yang asli murni tauhid, mengajak manusia menyembah Allah, berubah menjadi ajaran yang menuhankan Isa, lalu membungkusnya dalam konsep Trinitas. Saat itu, Kekaisaran Romawi berada dalam kondisi rapuh. Kaisar Konstantinus baru saja menguasai seluruh wilayah Romawi setelah bertahun-tahun perang saudara. Ia sadar bahwa agama bisa dijadikan alat politik untuk menyatukan rakyatnya yang tercerai-berai. Maka ketika perselisihan besar melanda kalangan Kristen tentang hakikat Yesus, Konstantinus turun tangan. Perdebatan terbesar kala itu adalah antara Arius, seorang presbiter dari Alexandria, dengan Athanasius, teolog muda yang kelak diangkat menjadi tokoh besar gereja. Arius menegaskan bahwa Yesus adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Ia menolak ide bahwa Yesus memiliki kodrat ilahi yang sama dengan Allah. Arius berkata, ada masa ketika putra belum ada, Allah selalu ada tanpa putra. Artinya, Isa hanyalah makhluk ciptaan Allah, mulia, tapi tetap manusia. Pandangan ini sebenarnya lebih dekat dengan ajaran tauhid yang dibawa Isa. Namun, di sisi lain, Athanasius dan kelompoknya bersikeras bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Ia mendorong gagasan bahwa Yesus bukan sekadar nabi, melainkan Tuhan itu sendiri dalam wujud manusia. Konflik ini meledak besar. Jemaat Kristen terbelah. Sebagian mengikuti Arius tauhid, sebagian mengikuti Athanasius ketuhanan Yesus. Perpecahan ini berbahaya bagi Konstantinus karena bisa mengguncang persatuan politik Romawi. Maka ia mengundang lebih dari 300 uskup dari berbagai wilayah untuk berkumpul di kota Naisi, sekarang Iznik, Turki. Disinilah permainan politik agama dimulai. Konsili berlangsung panas. Saksi sejarah mencatat perdebatan antara pendukung Arius dan Athanasius sangat keras, sampai ada yang memukul meja, bahkan saling mencaci. Arius tetap teguh menolak ketuhanan Yesus. Banyak uskup awalnya setuju dengannya, namun tekanan politik Konstantinus begitu besar. Ia ingin masalah selesai dengan cepat dan lebih memilih ide ketuhanan Yesus karena bisa memperkuat wibawa agama Kristen di mata rakyat Romawi yang terbiasa dengan dewa. Dewa akhirnya dengan dukungan militer dan kekuasaan. Kaisar Athanasius menang. Arius ditetapkan sebagai bidah. Ajarannya dilarang. Keputusan resmi konsili menetapkan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa Homoousios. Inilah awal resmi lahirnya doktrin Trinitas dalam Kristen. Yang lebih mengejutkan, setelah konsili, Konstantinus memerintahkan untuk menghancurkan semua kitab dan dokumen yang mendukung ajaran Arius. Injil-injil yang tidak sejalan dengan keputusan konsili dilarang, banyak dibakar, sebagian disembunyikan oleh pengikut setia tauhid. Jadi, bukan sekadar perdebatan teologis, melainkan intervensi kekuasaan politik yang menentukan arah agama. Sejak saat itu,
siapapun yang menolak Trinitas akan dihukum, bahkan dikejar-kejar sebagai heretik. Kebanyakan orang Kristen modern percaya bahwa Kaisar Konstantinus adalah pahlawan yang menyelamatkan gereja. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, gambaran itu sangat berbeda dengan fakta sejarah. Konstantinus sendiri pada masa Konsili Nisea belum menjadi Kristen sejati. Ia masih menghormati dan menyembah Sol Invictus, dewa matahari yang sangat populer di kalangan Romawi. Bahkan pada koin-koin resmi yang ia terbitkan setelah konsili, masih tercetak gambar dewa matahari dengan tulisan Deo Soli Invicto untuk dewa matahari yang tak terkalahkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang yang masih menyembah matahari bisa menjadi penentu ajaran Kristen? Jawabannya adalah politik. Konstantinus membutuhkan agama yang kuat dan terorganisir untuk menyatukan kekaisarannya. Agama lama Romawi penuh dengan dewa-dewa, tetapi sudah melemah. Sementara itu, Kristen semakin banyak pengikutnya, namun Kristen terpecah-pecah dengan banyak aliran dan tafsiran. Bagi Konstantinus, ini berbahaya. Ia butuh sebuah agama tunggal dengan ajaran tunggal yang bisa dijadikan fondasi politik. Maka, Konsili Nisea bukanlah murni forum keagamaan, tetapi rekayasa politik. Konstantinus duduk sebagai pengawas, tetapi semua orang tahu dialah yang punya keputusan terakhir. Arius memang punya banyak pendukung, tetapi siapapun yang melawan keputusan Konstantinus akan kehilangan perlindungan, bahkan nyawanya. Setelah konsili, Konstantinus memerintahkan pembangunan gereja-gereja megah untuk memperkuat citra Kristen sebagai agama resmi. Ia juga memberi hak istimewa kepada para uskup yang setia padanya. Sebaliknya, para pengikut Arius ditangkap, dibuang, atau dipaksa mencabut keyakinannya. Injil-injil yang tidak sesuai dengan Trinitas dianggap berbahaya dan dimusnahkan. Ada catatan mengejutkan dari sejarawan Eusebius, seorang uskup yang dekat dengan Konstantinus. Ia menulis bahwa Kaisar pernah menyuruhnya untuk menyiapkan 50 naskah Alkitab baru sesuai standar yang telah diputuskan dalam konsili. Artinya, kitab suci pun disusun ulang agar mendukung doktrin resmi. Dengan cara ini, ajaran asli Nabi Isa yang murni bertauhid terkubur, digantikan dengan konsep ketuhanan Yesus yang baru dilembagakan. Konstantinus berhasil menciptakan agama yang seragam, tetapi itu bukan lagi agama Isa yang sejati. Itu adalah agama hasil kompromi politik dan kekuasaan. Yang ironis, meskipun menjadi pelindung gereja, Konstantinus baru dibaptis menjelang ajalnya. Dan itu pun dilakukan oleh seorang uskup yang dekat dengan ajaran Arius. Fakta ini memperlihatkan bahwa ia sebenarnya tidak pernah sungguh-sungguh beriman kepada Trinitas yang ia paksa kepada rakyatnya. Setelah Konsili Nisea, arah baru bagi Kristen sudah jelas. Yesus harus dipandang bukan hanya sebagai utusan Allah, tetapi sebagai Tuhan yang sehakikat dengan Allah. Namun, keputusan ini tidak serta-merta diterima semua orang. Banyak jemaat Kristen di Mesir, Syria, Palestina, bahkan sebagian besar di Asia Kecil masih memegang teguh ajaran Arius yang menekankan tauhid. Para pengikut Arius, atau yang kemudian dikenal sebagai kaum Aryan, menolak menyamakan Yesus dengan Allah. Mereka tetap melihat Yesus sebagai hamba Allah, utusan yang membawa wahyu, bukan sebagai Tuhan. Pandangan ini jelas sekali lebih dekat dengan Islam yang akan datang beberapa abad kemudian. Tetapi di bawah tekanan kekaisaran, posisi kaum Aryan semakin terjepit. Kaisar-kaisar setelah Konstantinus memainkan peran besar dalam memperkuat Trinitas. Ada masa ketika pengaruh Aryan sempat bangkit kembali, terutama ketika putra Konstantinus yang bernama Konstantius II lebih condong kepada pandangan Arius. Pada periode ini, doktrin resmi gereja sempat bergoyang. Namun pada akhirnya, ketika kaisar-kaisar berikutnya naik takhta, arus balik terjadi dan ajaran Trinitas makin menguat. Disinilah kita melihat jelas bahwa kebenaran agama ditentukan oleh kekuasaan politik, bukan oleh wahyu murni yang lebih dekat dengan Nabi Isa, dan murid-murid aslinya justru ditekan, dikejar, bahkan dibunuh. Sedangkan ajaran yang baru lahir melalui kompromi politik
diangkat sebagai doktrin resmi. Seiring waktu, penganiayaan terhadap kaum Aryan menjadi semakin brutal. Banyak kitab yang menolak ketuhanan Yesus dimusnahkan. Sebagian Injil yang tidak sesuai dengan Trinitas dikubur atau disembunyikan. Sisa-sisa naskah kuno ini baru ditemukan lagi di abad modern, seperti naskah Nag Hammadi di Mesir tahun 1945 yang berisi teks-teks Kristen awal yang menolak pemahaman Trinitas. Namun yang lebih menarik adalah bagaimana ajaran tauhid yang dipertahankan kaum Aryan tidak benar-benar lenyap. Meski ditekan habis-habisan di pusat Kekaisaran Romawi, paham ini tetap hidup di daerah-daerah pinggiran, khususnya di timur. Kaum Aryan bertahan di Suriah, Palestina, bahkan sampai ke Arabia. Ada catatan sejarah yang sangat penting. Pada abad ke-6 Masehi, hanya beberapa dekade sebelum lahirnya Nabi Muhammad, masih ada kelompok-kelompok Kristen di Jazirah Arab yang menolak Trinitas. Mereka percaya pada Isa sebagai nabi dan utusan Allah, bukan Tuhan. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Hazm dan Al-Makrizi mencatat keberadaan komunitas ini. Inilah jalur sejarah yang sangat misterius. Ajaran tauhid yang diperjuangkan, Arius, meski diserang dan dianggap sesat oleh gereja resmi, ternyata tetap hidup dan menjadi jembatan menuju Islam. Maka bisa kita katakan, kaum Aryan adalah mata rantai yang hilang antara ajaran asli Isa dan kebangkitan Islam. Sementara itu, gereja resmi terus memperkokoh Trinity. Konsili demi konsili diadakan. Konsili Konstantinopel 381 Masehi mempertegas bahwa Roh Kudus juga Tuhan, sehingga lengkaplah doktrin Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Konsili Efesus 431 Masehi menambahkan bahwa Maria harus dipanggil sebagai Theotokos atau Bunda Allah, sebuah gelar yang semakin menjauhkan umat dari tauhid. Lalu, Konsili Kalsedon 451 Masehi mempertegas lagi bahwa Yesus memiliki dua kodrat sebagai manusia sekaligus Tuhan. Perhatikan bagaimana doktrin Kristen semakin rumit. Dari nabi tauhid yang berubah menjadi teologi penuh spekulasi filosofis. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa ajaran asli Nabi Isa makin terkubur dalam-dalam. Setiap abad, gereja menambahkan lapisan baru pada konsep ketuhanan, menjadikan agama ini bukan lagi agama wahyu yang lurus, melainkan agama hasil konsensus politik dan filsafat Yunani Romawi yang lebih menyedihkan. Umat yang ingin tetap setia kepada tauhid dituduh sesat, dianggap pemberontak, dan diburu sampai habis. Namun, sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, selalu ada orang-orang yang dijaga untuk tetap memegang kebenaran. Tauhid tidak pernah benar-benar hilang, ia bersembunyi di balik tirani Trinitas, menunggu saatnya untuk muncul kembali dengan datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Ketika Konsili Nicea tahun 325 selesai, dan Kaisar Konstantin menetapkan keputusan bahwa Yesus bukan lagi seorang nabi, melainkan Tuhan Putra yang sejajar dengan Allah, maka sebuah mesin sejarah baru bekerja. Mesin ini bernama otoritas. Gereja, apapun yang diputuskan dalam konsili, berubah menjadi hukum iman, dan setiap orang yang menolak disebut sesat, bahkan layak dihukum mati. Dari sinilah ajaran tauhid Nabi Isa benar-benar ditekan hingga nyaris lenyap dari daratan Eropa. Namun, masalah muncul karena tidak semua orang mau tunduk pada keputusan politik ini. Di banyak wilayah kekaisaran, terutama di timur, masih ada komunitas Nasrani yang tetap memegang ajaran asli. Mereka meyakini bahwa Yesus hanyalah utusan Allah, dan Injil hanyalah kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi terakhir. Komunitas ini dikenal dengan sebutan Ebionit, dan sebagian juga disebut Nasrani yang masih murni. Gereja menyebut mereka bidat, padahal mereka sesungguhnya mewakili garis lurus dari pengikut Isa. Dokumen-dokumen kuno menunjukkan bahwa kaum Ebionit menolak keras doktrin Trinitas. Mereka berpegang bahwa Allah itu Esa, dan Yesus adalah hambanya. Mereka masih menjaga hukum Taurat, berpuasa, berkhitan, dan tidak menyembah Yesus.
Jika kita perhatikan, praktik mereka sangat dekat dengan Islam. Dan inilah alasan mengapa keberadaan mereka harus disapu bersih, sebab mereka adalah saksi hidup bahwa doktrin resmi gereja adalah rekayasa. Lalu gereja mengambil langkah yang lebih keras. Kitab-kitab yang dianggap mendukung tauhid dikumpulkan lalu dibakar. Injil-injil yang tidak sejalan dengan doktrin Trinitas diberi label apokrifa atau palsu. Sebaliknya, 4 Injil yang telah dipilih oleh konsili dijadikan standar meskipun penuh kontradiksi. Disinilah permainan sejarah semakin mencengangkan. Firman Tuhan disaring oleh tangan manusia, lalu dipilih sesuai kepentingan politik. Sementara itu, di Timur Tengah, terutama di wilayah Arab, sebagian kecil warisan pengikut murni Nabi Isa masih bertahan. Mereka inilah yang dikenal oleh bangsa Arab sebagai kaum Hanif, orang-orang yang menolak penyembahan berhala dan juga tidak tunduk pada Trinitas. Mereka hanya berpegang pada Allah yang esa. Dari jalur inilah ajaran tauhid tetap terjaga hingga akhirnya Nabi Muhammad diutus membawa penutup seluruh risalah. Menariknya, dalam catatan ulama tafsir Ahlus Sunnah, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan proses penyimpangan itu. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah memperingatkan ahli kitab untuk tidak melampaui batas dalam agamanya dan tidak mengatakan 3. Ini adalah teguran langsung terhadap Trinitas. Lalu dalam surat Al-Maidah ayat 116, Allah bahkan menyingkap percakapan di akhirat. Ketika Allah bertanya kepada Isa, apakah dia pernah berkata kepada manusia untuk menyembah dirinya dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah? Isa dengan tegas menjawab, tidak pernah. Ayat ini menjadi saksi bahwa doktrin Trinitas adalah murni hasil rekayasa manusia. Dari sini kita melihat bahwa sejak awal sudah ada 2 aliran besar dalam pengikut Isa. Pertama, mereka yang bertahan dengan tauhid meski ditekan dan diburu. Kedua, mereka yang tunduk pada doktrin resmi dan mencampur iman dengan filsafat Yunani serta politik Romawi. Yang kedua inilah yang kemudian bertahan karena dilindungi kekuasaan. Yang pertama perlahan hilang dari catatan sejarah karena dibungkam, namun jejaknya masih ada dan diabadikan dalam Al-Quran. Kenyataan ini mencengangkan sekaligus menegangkan, sebab berarti miliaran manusia selama berabad-abad menjalani ajaran yang sejak awal sudah terkontaminasi keputusan politik. Mereka tidak lagi mengenal Isa sebagaimana mestinya. Yang mereka kenal hanyalah versi Isa yang sudah dibentuk oleh konsili dan ditegakkan dengan pedang kekaisaran. Dan dari sinilah kita mulai memahami bagaimana tauhid Nabi Isa benar-benar digeser. Pertama, melalui Paulus yang menanam benih kesesatan. Kedua, melalui konsili yang mengesahkan doktrin baru. Dan ketiga, melalui kekerasan politik yang menghapus semua saksi sejarah. Seolah ada sebuah konspirasi besar yang teratur untuk menutup jalan kembali ke tauhid. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan kebenaran padam. Jejak itu tetap terjaga. Nabi Muhammad membawa risalah terakhir yang sekaligus meluruskan penyimpangan itu. Bahkan Al-Quran sendiri menyebut dirinya sebagai muhaimin, yaitu penjaga kitab-kitab sebelumnya. Artinya, risalah Islam bukan sekadar baru, melainkan juga koreksi atas segala distorsi yang menimpa Injil dan Taurat ketika Kaisar Konstantin berhasil memantapkan kekuasaannya atas seluruh kekaisaran Romawi. Ia sadar bahwa perpecahan agama Kristen bisa menjadi ancaman politik. Saat itu, kelompok-kelompok pengikut Nabi Isa berbeda pandangan. Ada yang masih teguh memegang ajaran tauhid, seperti kelompok Ebionit yang menolak keras penyembahan Yesus, menolak ketuhanan Isa, dan tetap berpegang pada hukum Taurat serta tauhid sebagaimana Nabi Ibrahim. Namun ada juga kelompok yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang mulai mengajarkan bahwa Isa adalah makhluk ilahi. Bahkan sebagian mulai mengajukan konsep Trinitas yang asing bagi ajaran tauhid. Konstantin melihat peluang. Ia bukan seorang yang taat dalam agama, tetapi ia paham bahwa menyatukan keyakinan berarti memperkuat legitimasi kekuasaan. Maka pada tahun 325 Masehi, ia mengadakan sebuah pertemuan besar di Naisya. Inilah yang dikenal dengan Konsili Naisya.
Sebagian orang, itu hanyalah sidang gereja. Tetapi sesungguhnya, itulah titik awal penguburan ajaran tauhid Nabi Isa secara resmi di dalam konsili itu. Para uskup dihadapkan pada pilihan tajam, apakah Isa hanyalah manusia, nabi utusan Allah, ataukah ia makhluk ilahi yang sama dengan Tuhan? Sebagian besar uskup dari timur menolak keras ide ketuhanan Isa. Mereka mengikuti ajaran Aries, seorang pendeta dari Alexandria, yang berani mengatakan bahwa Isa hanyalah manusia pilihan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan bukan bagian dari Trinitas. Aries menyatakan bahwa Isa pernah tidak ada, dan Tuhan adalah satu-satunya yang abadi. Namun, kelompok pro-Trinitas yang didukung Konstantin menggunakan pengaruh politik. Konstantin tahu, jika ia berhasil menetapkan doktrin ketuhanan Isa, ia akan mendapatkan satu agama resmi yang bisa menyatukan bangsa Romawi yang tercerai-berai. Akhirnya, melalui tekanan, ancaman, dan bahkan pemaksaan, doktrin Trinitas disahkan. Aries dan pengikutnya dinyatakan sesat, kitab-kitab mereka dibakar, dan siapapun yang menolak keputusan itu dianggap melawan negara. Sejak saat itulah, tauhid yang diajarkan Isa perlahan disingkirkan, Injil-Injil yang memuat ajaran murni mulai hilang. Yang tersisa hanyalah Injil-Injil yang telah melalui seleksi ketat gereja. Dari sekian banyak Injil yang beredar di kalangan umat Kristen awal, hanya 4 yang ditetapkan sebagai resmi: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara itu, Injil-Injil lain seperti Injil Barnabas, Injil Ebionet, dan banyak catatan pengikut asli Isa dihancurkan atau disembunyikan. Sejarah mencatat, bukan hanya Injil yang diseleksi, tetapi juga isi Injil yang ada mengalami pergeseran tafsir. Ayat-ayat yang menegaskan kemanusiaan Isa mulai diabaikan, sementara yang bisa ditafsirkan mendukung ketuhanan diperbesar. Manipulasi terbesar terjadi. Ajaran yang semula menegaskan bahwa Tuhan itu satu, berubah menjadi Tuhan dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Padahal, tidak ada satupun ucapan Isa dalam Injil yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan atau menyuruh disembah. Kenyataan ini semakin jelas bila kita melihat bagaimana Islam, 6 abad setelah Isa, datang membawa koreksi. Al-Quran menegaskan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-72. Ayat ini bukan sekadar bantahan, melainkan pengungkapan kembali ajaran tauhid yang telah dilenyapkan. Namun, yang paling mencengangkan adalah bahwa di balik layar banyak bukti arkeologis dan manuskrip kuno yang menunjukkan bahwa kelompok tauhid dalam Kristen awal bertahan cukup lama. Meskipun ditekan habis-habisan, catatan sejarah Islam mencatat pertemuan Nabi Muhammad dengan kaum Nasrani. Sebagian mereka masih memegang tradisi tauhid meskipun sudah bercampur dengan ajaran gereja. Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan ada orang-orang Nasrani yang masih mengenal nubuat kedatangan Nabi akhir zaman, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab mereka sebelum diselewengkan. Dari titik ini terlihat bahwa perubahan dari tauhid ke Trinitas bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, melainkan sebuah proyek besar yang melibatkan politik, kekuasaan, dan manipulasi teks. Injil yang seharusnya menjadi cahaya tauhid justru dijadikan alat untuk mengokohkan doktrin gereja. Dan lebih jauh, siapapun yang mencoba mempertahankan tauhid harus siap menghadapi penganiayaan, pengucilan, bahkan kematian. Narasi ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana jejak tauhid Nabi Isa berusaha dihapus, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Sebab setiap kali ditutup, selalu ada celah yang menunjukkan bahwa Isa tidak pernah mengaku Tuhan. Ia hanyalah hamba Allah, seorang nabi yang diutus untuk menegakkan kebenaran yang sama di bawah para nabi sebelumnya. Setelah doktrin Trinitas diputuskan secara resmi dalam Konsili Nisya, arus besar sejarah agama Kristen berubah drastis. Ajaran yang sebelumnya menekankan tauhid, warisan dari Nabi Isa, semakin ditekan hingga nyaris lenyap. Tetapi jejak-jejak tauhid itu tidak pernah benar-benar hilang. Jejaknya masih bisa dilacak
bukan hanya di luar gereja, tetapi bahkan di dalam naskah-naskah yang oleh gereja sendiri dianggap suci. Di dalam Injil yang masih ada hingga hari ini, ada ayat-ayat yang jika dibaca dengan jernih, justru menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang hamba Allah, seorang rasul, bukan Tuhan. Namun ayat-ayat itu dipinggirkan, ditafsirkan ulang, atau diputar maknanya agar sesuai dengan dogma Trinitas. Para peneliti Muslim sejak berabad-abad lalu menyoroti hal ini. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan bagaimana Injil Yohanes yang sering dijadikan dasar pembenaran ketuhanan Isa sebenarnya penuh dengan kontradiksi. Misalnya di satu sisi Yohanes menulis pada mulanya adalah firman, lalu menafsirkan firman itu sebagai Isa. Tetapi di sisi lain, kitab yang sama berulang kali menampilkan Isa sebagai manusia yang berdoa, yang mengaku bergantung kepada Bapa, yang mengatakan bahwa dirinya diutus, bukan mengutus. Bagaimana mungkin seorang Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lain? Bagaimana mungkin seorang yang disebut Tuhan bisa mengaku tidak mengetahui hari kiamat? Padahal pengetahuan tentang hal gaib adalah sifat mutlak Tuhan. Jejak sejarah menunjukkan bahwa setelah Konsili Nise, Injil-Injil yang beredar pun dipilih sesuai kebutuhan doktrin. Ada banyak Injil lain yang beredar di kalangan komunitas Kristen awal. Sebagian besar menolak ketuhanan Isa. Injil Barnabas misalnya, meski kemudian ditolak oleh gereja, memuat pesan tauhid yang lebih jelas dan mendekati risalah para nabi sebelumnya. Tetapi semua naskah yang tidak mendukung doktrin resmi perlahan-lahan dihapus, dibakar, atau dilarang peredarannya. Umat awam tidak punya akses pada teks asli, karena hanya kalangan gereja yang berhak membaca dan menafsirkan. Inilah strategi besar yang jarang diungkap dalam sejarah. Tauhid Nabi Isa tidak hanya diabaikan, tetapi dilenyapkan dengan sistematis. Setiap suara yang menentang ketuhanan Isa dituduh sesat. Setiap komunitas yang menolak Trinitas dikejar, bahkan dibantai. Kaum Aryan yang mempertahankan Isa sebagai nabi dan bukan Tuhan diburu hingga punah. Ironisnya, ajaran yang ditekan itu justru lebih dekat kepada Islam, yang di kemudian hari datang untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Quran Surat Al-Maidah ayat 72 dan 73 berbicara langsung tentang hal ini. Allah mengecam orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan dan mengingatkan bahwa Isa sendiri tidak pernah mengajarkan demikian. Dalam ayat itu, Allah menegaskan bahwa siapa yang menyekutukannya dengan Isa, maka haram baginya surga. Teguran ini bukan hanya ditujukan kepada umat Kristen abad ke-7, tetapi juga kepada seluruh generasi yang terjebak dalam doktrin Trinitas. Sejarawan Muslim klasik menggambarkan pergeseran ini sebagai tragedi besar dalam sejarah tauhid. Dari ajaran yang lurus, jelas, sederhana, dan universal, ia berubah menjadi sistem yang penuh kerumitan metafisik. Trinitas dipaksakan sebagai misteri yang tidak bisa dipahami akal. Padahal risalah para nabi selalu sederhana dan rasional. Ketika umat Yahudi diajak menyembah Tuhan yang satu, mereka paham. Ketika umat Islam diajak mengucap syahadat, mereka paham. Tetapi ketika umat Kristen ditanya, bagaimana Tuhan bisa tiga sekaligus satu? Jawabannya, hanya ini, misteri iman. Sebab kontradiksi yang justru menyingkap bahwa doktrin itu bukan warisan wahyu, melainkan hasil campur tangan manusia. Namun, ada hal yang lebih mencengangkan. Beberapa dokumen kuno yang ditemukan di Qumran, dikenal sebagai Dead Sea Scroll, menyingkap bahwa komunitas Yahudi sebelum Isa pun menantikan seorang nabi yang akan datang, yang membawa tauhid. Gulungan itu tidak menyebut Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang utusan. Bukti ini memperkuat bahwa sejak awal, masyarakat tidak pernah memahami nabi yang dijanjikan sebagai Tuhan. Jika ditelusuri lebih jauh, penyimpangan ini bukan hanya persoalan teologi, tetapi juga politik. Kaisar Romawi membutuhkan legitimasi agama untuk memperkuat kekuasaan. Dengan menjadikan Isa sebagai Tuhan, mereka bisa membentuk agama resmi yang menyatukan rakyat. Tetapi harga yang harus dibayar adalah hilangnya tauhid. Itulah mengapa Konsili Nicaea bukan hanya sidang agama, melainkan juga agenda politik. Doktrin yang lahir dari sana bukan sekadar keyakinan spiritual, tetapi
alat kendali sosial. Jarang dibicarakan secara terbuka bahwa Trinitas tidak lahir dari wahyu, tetapi dari kompromi politik dan manipulasi teks. Bahwa ajaran asli Nabi Isa yang penuh tauhid sengaja ditekan agar tidak mengganggu hegemoni gereja. Dan bahwa jejak-jejak tauhid itu, meski ditekan berabad-abad, tetap bisa ditemukan hingga kini jika kita berani menggali lebih dalam. Setelah konsili Nikea tahun 325 Masehi menetapkan Yesus sebagai Tuhan sehakikat dengan Bapa. Pergeseran doktrin tidak berhenti di sana. Justru itulah awal dari proses panjang yang menyingkirkan jejak tauhid secara sistematis. Gereja dengan restu kaisar mulai menggelar operasi besar-besaran, menyingkirkan kitab-kitab yang tidak sesuai dengan doktrin baru, menghancurkan ajaran yang masih murni mengesahkan Allah, dan memaksakan tafsir tunggal atas Injil. Banyak sekali Injil-Injil beredar pada abad-abad awal. Ada Injil Petrus, Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Yakobus, dan berbagai catatan yang diyakini sebagai warisan para murid. Tetapi hanya 4 Injil yang disahkan dalam Perjanjian Baru: Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pemilihan itu bukan karena keaslian riwayatnya paling kuat, melainkan karena Injil itu lebih mudah dipadukan dengan doktrin ketuhanan Yesus. Injil-Injil lain yang menekankan kemanusiaan Yesus atau menolak klaim ketuhanannya dipandang berbahaya dan dilarang beredar. Sejarah mencatat pada abad keempat Kaisar Konstantinus memerintahkan penghancuran semua Injil yang tidak sesuai dengan ajaran resmi. Riwayat dari Eusebius, seorang uskup yang menjadi penulis sejarah gereja, menjelaskan bagaimana ratusan salinan Injil dan tulisan para pengikut Isa yang berbeda pandangan dibakar di depan umum. Disinilah benang merahnya terlihat jelas. Bukan hanya perbedaan tafsir, tetapi sebuah rekayasa besar untuk menghapus fakta bahwa Isa hanyalah seorang nabi dan rasul, bukan Tuhan. Di Alexandria, Mesir, misalnya, ditemukan bukti bahwa banyak jemaat Kristen awal berpegang pada ajaran yang lebih dekat dengan Islam. Mereka menyembah Allah yang Esa, melihat Yesus sebagai hamba dan utusannya, dan menolak konsep Trinitas. Kelompok ini dikenal sebagai kaum Arian, pengikut Aries, seorang pendeta yang dengan lantang menolak ketuhanan Yesus. Aries menegaskan bahwa Allah adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tetapi pandangan ini dianggap ancaman bagi kekuasaan gereja yang telah menyatu dengan kekaisaran. Aries dan para pengikutnya pun diburu, kitab-kitab mereka dihancurkan, dan ajaran mereka dipinggirkan. Namun, meskipun dibungkam, jejak tauhid itu tidak bisa hilang seluruhnya. Pada abad-abad berikutnya, ditemukan naskah kuno yang mengguncang gereja. Salah satunya adalah Injil Barnabas yang dengan tegas menyebut Yesus sebagai nabi, bukan Tuhan. Injil ini bahkan meramalkan kedatangan seorang rasul setelah Isa dengan nama yang sangat mirip dengan Muhammad. Fakta ini membuat pihak gereja berusaha keras menyembunyikannya. Banyak naskah Injil Barnabas dibakar, dan sebagian hanya bisa bertahan secara tersembunyi di perpustakaan-perpustakaan rahasia. Yang lebih mencengangkan, meskipun doktrin Trinitas sudah dipaksakan, banyak sarjana Kristen sendiri yang menyadari kejanggalannya. Mereka bertanya, mengapa konsep Tuhan yang Maha Esa harus dibagi menjadi 3 pribadi yang berbeda? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian memilih keluar dari gereja, menolak dogma tersebut. Meski konsekuensinya berat, pengasingan, pengadilan inkuisisi, bahkan eksekusi. Kisah-kisah penganiayaan ini jarang diungkap. Di Spanyol, Prancis, hingga Italia, ribuan orang yang mencoba kembali kepada keesaan Tuhan dihukum mati dengan cara dibakar hidup-hidup di alun-alun kota. Gereja menyebut mereka bidat, padahal sebenarnya mereka hanya ingin memurnikan kembali ajaran Isa. Sejarah hitam inilah yang kemudian berusaha dihapus dari ingatan publik, diganti dengan narasi tunggal bahwa Kristen selalu sejak awal menganut Trinitas. Namun penelitian modern
semakin membuka kedok itu. Penemuan gulungan laut mati di Qumran, misalnya, menyingkap bahwa masyarakat Yahudi sezaman dengan Isa memegang erat tauhid dan menanti datangnya seorang nabi terakhir naskah-naskah. Itu tidak pernah menyebut Isa sebagai Tuhan, tetapi menempatkannya dalam kerangka kenabian. Begitu pula temuan Injil Thomas dan fragmen kuno lain yang menunjukkan keberagaman ajaran Kristen awal sebelum diseragamkan dengan paksa oleh gereja kekaisaran. Kenyataan ini sejalan dengan keterangan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6, di mana Nabi Isa berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Ayat ini menegaskan bahwa Isa tidak pernah mengaku Tuhan, tetapi seorang nabi yang memberi kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad. Di titik inilah kita melihat benang merah yang tak bisa dibantah. Ajaran Tauhid Isa yang asli, sama seperti ajaran para nabi sebelumnya, telah dilenyapkan dari panggung resmi sejarah, digantikan oleh doktrin buatan manusia, yang kemudian disakralkan sebagai wahyu. Inilah mengapa, hingga hari ini, meski Injil telah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa, tetap tidak bisa disamakan dengan Al-Quran yang terjaga keasliannya. Karena sejak awal, Injil yang murni sudah dipermainkan oleh tangan penguasa dan gereja, dan semakin dalam kita telusuri, semakin jelas bahwa proyek besar penghapusan tauhid ini bukanlah sekadar kesalahan teologisis, melainkan sebuah strategi kekuasaan. Kekaisaran Romawi membutuhkan simbol ilahi yang bisa menyatukan rakyatnya yang majemuk. Dengan menjadikan Isa sebagai Tuhan, mereka membentuk sebuah agama negara yang bisa mengikat seluruh wilayah kekuasaan. Tetapi konsekuensinya, kebenaran sejati tentang Isa sebagai hamba Allah pun dikorbankan. Setelah kita menelusuri jejak perubahan besar yang terjadi dari ajaran Tauhid Nabi Isa menuju doktrin Trinitas, kini satu hal semakin jelas. Proses ini bukanlah sesuatu yang berlangsung dalam satu malam. Ia adalah proyek panjang, penuh intrik, dan dijalankan oleh kekuatan politik serta teologisis yang bekerja sama demi menjaga kendali mereka atas umat. Fakta bahwa ajaran Isa tentang satu Tuhan yang sejati berubah menjadi konsep Trinitas menunjukkan adanya rekayasa yang tidak bisa diabaikan. Dan yang lebih mencengangkan, semua itu tidak hanya terjadi di ruang diskusi para teolog, tetapi juga ditentukan oleh kepentingan kekuasaan kerajaan yang memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi. Kita harus memahami bahwa di balik terbentuknya Trinitas, terdapat pergulatan panjang antara kelompok-kelompok yang masih memegang teguh ajaran Tauhid dengan kelompok yang mendorong pengultusan Isa dan menjadikannya pusat dari ibadah. Sisa-sisa catatan sejarah memperlihatkan bahwa para pengikut setia Isa yang tetap berpegang pada Tauhid terus ditekan dan dikejar, hingga perlahan-lahan mereka hilang dari panggung sejarah. Apa yang terjadi dengan mereka adalah tragedi besar, sebab suara-suara yang masih menyerukan Tuhan itu dibungkam dan dihapus dari teks-teks resmi. Di dalam tradisi Islam, Al-Quran memberi penegasan yang sangat keras tentang penolakan terhadap Trinitas. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 171, "Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah seorang Rasul Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Ela dari memiliki anak." Ayat ini adalah teguran langsung kepada kaum Nasrani yang kala itu sudah mulai terjebak dalam doktrin yang menyimpang dari ajaran asli. Sejarawan Islam klasik mencatat bahwa kaum Nasrani awal yang tetap menjaga tauhid jumlahnya tidak sedikit. Mereka ada di Syam, di Mesir, dan bahkan sebagian di Jazirah Arab. Namun, setelah konsili besar yang dikendalikan oleh penguasa Romawi, ajaran mereka dianggap bid'ah, lalu teks-teks mereka dimusnahkan, dan nama-nama mereka dihapus. Yang Tasid
hanyalah riwayat samar dalam catatan para penulis yang masih berani merekam jejak-jejak itu. Inilah sebabnya, hingga hari ini, sulit menemukan Injil asli yang benar-benar mencerminkan ajaran Nabi Isa yang murni. Kita juga menemukan bahwa perubahan ajaran ini disertai dengan penggunaan simbol dan ritual baru yang sebelumnya tidak ada dalam tradisi Isa. Salib, yang pada awalnya adalah simbol hukuman kejam bangsa Romawi, dijadikan sebagai lambang suci. Upacara penyembahan roti dan anggur yang disebut sebagai tubuh dan darah Kristus diperkenalkan sebagai ritual wajib. Semua ini memperlihatkan sebuah transformasi agama yang sudah keluar dari akarnya, berubah menjadi sistem keimanan baru yang dibangun atas campuran keyakinan pagan dengan sedikit sisa-sisa ajaran Isa. Lebih jauh lagi, catatan sejarah menunjukkan bahwa pihak gereja menggunakan kekuatan politik untuk menjaga agar doktrin baru ini diterima secara paksa. Raja-raja yang tidak setuju dianggap sebagai ancaman, rakyat yang menolak bisa dihukum, bahkan dibunuh. Ini awal dari era yang disebut sebagai gereja negara, di mana penguasa politik dan pemuka agama saling menopang untuk mempertahankan struktur kekuasaan mereka. Namun, jejak penolakan terhadap Trinitas masih bisa ditelusuri. Di beberapa daerah, ada kelompok-kelompok yang tetap memandang Isa hanya sebagai utusan Allah. Mereka menolak menyembahnya dan tetap berpegang pada satu Tuhan. Di antara mereka, ada yang berhasil bertahan hingga berabad-abad kemudian. Dan ketika Islam datang membawa risalah Nabi Muhammad, banyak dari mereka yang segera menyambut kebenaran itu. Karena risalah Islam sesuai dengan apa yang diwariskan Isa tentang Tauhid. Kisah ini semakin menegangkan ketika kita menyadari bahwa upaya penghapusan Tauhid tidak hanya soal doktrin, tetapi juga tentang penyusunan ulang sejarah. Kitab-kitab ditulis ulang, dokumen yang berbeda dihancurkan, dan generasi demi generasi diajarkan sebuah versi sejarah yang sudah dimanipulasi. Hingga akhirnya, banyak orang tidak lagi tahu bahwa di balik doktrin Trinitas yang sekarang dianggap mapan, terdapat tragedi pengkhianatan terhadap ajaran asli Nabi Isa. Maka, pertanyaan besar muncul. Siapa yang pertama kali berani memutarbalikkan risalah Isa? Dan mengapa konsep yang begitu asing seperti Trinitas bisa dipaksakan kepada umat manusia hingga bertahan ribuan tahun? Pertanyaan ini membawa kita semakin dalam ke inti persekongkolan yang jarang terungkap dalam narasi sejarah resmi. Salah satu fakta mencengangkan yang jarang diungkap adalah bagaimana peralihan ajaran asli Nabi Isa yang berlandaskan tauhid justru terjadi secara sistematis melalui keputusan-keputusan politik dan teologisis yang dikendalikan oleh pihak yang berkuasa. Konsili Nicaea pada tahun 325 Masehi sering disebut sebagai titik balik paling krusial. Tetapi kenyataannya, benih-benih pergeseran sudah ditanam jauh sebelum itu. Dalam catatan sejarah yang masih bisa ditelusuri, ada bukti bahwa ajaran murni Nabi Isa yang menekankan ibadah kepada Allah semata, perlahan-lahan disisihkan oleh kelompok yang membawa agenda lain. Mereka bukan sekadar berbeda pendapat, tetapi benar-benar menjalankan upaya pelan, namun terstruktur, untuk menghapus jejak tauhid dari teks dan doktrin yang diwariskan dalam perjalanan sejarah gereja awal. Kita menemukan pertarungan sengit antara dua kelompok besar. Pertama adalah kelompok yang masih memegang ajaran Nabi Isa secara murni. Mereka dikenal dengan berbagai sebutan seperti Nazarenes atau Ebionites. Mereka menolak keras pengultusan Isa, meyakini bahwa beliau hanyalah seorang nabi dan hamba Allah. Mereka tetap berpegang pada hukum Taurat dan menolak pemikiran baru yang mencoba menempatkan Isa sebagai Tuhan. Namun, keberadaan kelompok ini secara perlahan dipinggirkan, dicap sesat, dan dihapus dari catatan sejarah resmi gereja. Sementara itu, kelompok kedua yang didukung oleh kekuatan politik Romawi mendorong pemahaman bahwa Isa bukan hanya nabi, melainkan Tuhan itu sendiri yang harus disembah. Dari sinilah akar Trinitas mulai mendapatkan legitimasi. Sejarah mencatat bahwa Kaisar Konstantinus berperan besar dalam mengubah wajah ajaran. Ia bukan seorang teolog,
bukan pula seorang murid setia ajaran Nabi Isa, melainkan seorang penguasa politik yang cerdas membaca situasi. Konstantinus melihat bahwa pertentangan teologis antara kelompok tauhid dengan kelompok pengusung ketuhanan Isa dapat mengancam stabilitas politik kerajaannya. Maka ia memilih untuk mendukung satu pihak yang bisa memberi legitimasi lebih kuat bagi kekuasaannya. Keputusan ini bukan murni soal iman, tetapi soal politik kekuasaan. Dengan dukungan penguasa, ajaran Trinitas mulai menguat, sementara ajaran Tauhid semakin ditekan. Proses penghapusan ajaran Tauhid ini tidak hanya melalui penindasan kelompok yang menolak Trinitas, tetapi juga melalui manipulasi teks. Banyak Injil yang dianggap terlalu dekat dengan ajaran asli Nabi Isa tidak dimasukkan dalam kanon resmi gereja. Injil-Injil yang menegaskan bahwa Isa hanyalah hamba Allah ditolak, disembunyikan, atau bahkan dihancurkan. Yang dipertahankan adalah Injil-Injil yang mendukung pandangan ketuhanan Isa. Meskipun catatan sejarah menunjukkan bahwa isinya sudah banyak mengalami perubahan. Dengan cara ini, generasi demi generasi berikutnya hanya mengenal ajaran yang sudah diformat ulang, jauh dari pesan asli Nabi Isa. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Al-Quran datang untuk meluruskan semua penyimpangan ini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 bahwa orang-orang yang mengatakan Isa adalah Allah sesungguhnya telah kafir, karena Isa sendiri mengajarkan agar manusia menyembah Allah semata. Pernyataan ini menjadi bukti kuat bahwa Tauhid adalah inti ajaran Isa, bukan Trinitas. Namun fakta ini ditutupi oleh sejarah gereja. Bahkan, catatan tentang kelompok yang masih memegang Tauhid, seperti kaum Ebionites, sengaja dihapus dari sejarah arus utama, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Padahal, keberadaan mereka tercatat dalam berbagai literatur kuno, yang kini hanya bisa ditemukan oleh para peneliti yang benar-benar menelusuri jejak sejarah dengan jujur. Trinitas bukanlah warisan langsung Nabi Isa, melainkan hasil kompromi politik dan teologisis yang dibentuk melalui konsili dan tekanan penguasa. Doktrin ini terus diwariskan hingga hari ini. Inilah kenyataan pahit yang seringkali sulit diterima oleh banyak orang, tetapi dokumen sejarah dan kesaksian Al-Quran menjelaskannya dengan sangat jelas. Perjalanan dari Tauhid menuju Trinitas bukanlah jalan lurus yang alami, melainkan jalan berliku penuh manipulasi, penindasan, dan rekayasa. Sejarah ini membuka mata kita bahwa kebenaran bisa saja ditutup rapat oleh tangan manusia, tetapi Allah selalu mengirimkan penjelasannya melalui wahyu terakhir yang terjaga dari perubahan. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan gereja semakin menancap kuat di jantung Kekaisaran Romawi. Kaisar Konstantinus yang sebelumnya memeluk paganisme melihat dalam agama baru ini sebuah alat politik yang luar biasa. Tetapi agama baru itu harus satu suara, tidak boleh retak atau terbelah oleh perbedaan tafsir. Maka dimulailah sebuah operasi besar yang dalam sejarah kemudian dikenal sebagai Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Disinilah ajaran asli Nabi Isa yang murni Tauhid mulai dibungkam dan diselimuti lapisan-lapisan doktrin yang asing bagi risalah para nabi sebelumnya dalam katitan. Para sejarawan, konsili ini bukanlah forum ilmiah para ulama atau orang beriman yang mencari kebenaran. Sebaliknya, ia lebih menyerupai sidang politik besar, di mana suara mayoritas dipaksa untuk tunduk pada kehendak kaisar. Ajaran Tauhid yang masih dipegang oleh kelompok pengikut Nabi Isa yang setia dianggap ancaman. Mereka menyebut Isa sebagai seorang nabi, hamba Allah, dan Mesias yang diutus untuk membimbing Bani Israel. Tetapi pandangan ini ditolak karena dianggap melemahkan simbol kekuasaan yang sedang dibangun. Gereja yang didukung kaisar ingin sosok Isa dijadikan lebih dari manusia, sesuatu yang dapat dijadikan fondasi bagi kultus dan persatuan politik. Riwayat dari para ulama Islam menegaskan bahwa inilah saat ketika firman Allah yang asli mulai ditutup-tutupi. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 dengan tegas mengatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam,
Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Ayat ini membongkar distorsi besar itu, bahwa Nabi Isa sendiri menyeru kepada tauhid, tetapi umat setelahnya menuhankannya. Keputusan Konsili Nicea menetapkan bahwa Isa bukan hanya utusan Allah, tetapi bagian dari sebuah formula baru yang disebut Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebuah konsep yang tidak pernah dikenal oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, maupun Nabi Isa sendiri. Penentang keputusan ini dicap heretik, sesat, bahkan dikejar dan diburu. Banyak manuskrip yang memuat ajaran tauhid dimusnahkan. Sebagian kecil bersembunyi di gurun, di gua-gua, atau di perpustakaan tersembunyi, jauh dari tangan penguasa. Disinilah tragedi besar itu terjadi. Ajaran tauhid yang murni berubah menjadi doktrin rumit yang mengacaukan fitrah manusia, dari satu Tuhan menjadi tiga pribadi dalam satu hakikat. Para penentang konsep ini yang masih memegang teguh risalah Isa mengalami nazab. Mereka diburu, diadili, bahkan dibunuh oleh rezim yang mengaku pengikut Isa, tetapi sebenarnya telah menyimpang. Fakta mencengangkan ini jarang diungkap secara gamblang, karena narasi resmi gereja selalu menutupi jejak sejarah kelamnya. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad diutus justru untuk mengembalikan ajaran para nabi terdahulu, termasuk Isa. Al-Quran, Surat As-Saff, ayat 6, mengutip ucapan Isa, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Ayat ini menunjukkan kesinambungan risalah tauhid dari satu nabi ke nabi berikutnya. Tetapi ajaran ini ditutup rapat oleh gereja yang takut kehilangan otoritasnya. Setelah Konsili Nicea, lahirlah era baru dalam sejarah Eropa. Gereja dan negara bersatu, tetapi dengan harga yang mahal. Sejarah tauhid Isa digelapkan dan Trinitas dijadikan dogma resmi. Sejak saat itu pula, Injil-Injil alternatif yang berisi ajaran murni mulai lenyap dari peredaran. Banyak di antaranya yang baru ditemukan berabad-abad kemudian, seperti manuskrip-manuskrip kuno di Nag Hammadi Mesir atau Gulungan Laut Mati. Semua itu menjadi saksi bisu bahwa ada riwayat lain, ada kisah lain yang sengaja dihapus demi menjaga stabilitas doktrin baru. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin sebuah ajaran murni dari langit bisa dipelintir menjadi sistem teologi yang membingungkan? Jawabannya terletak pada campur tangan manusia. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa tidak ada wahyu yang bisa hilang kecuali karena tangan manusia yang merubahnya. Dan ketika perubahan itu sudah mengakar, generasi setelahnya tumbuh dengan keyakinan bahwa itulah kebenaran. Padahal di balik semua itu, yang lenyap adalah risalah tauhid Nabi Isa, perjalanan sejarah yang membawa ajaran tauhid Nabi Isa menuju bentuk baru bernama Trinitas semakin jelas bila kita menelusuri peran para kaisar Romawi dan struktur gereja yang tumbuh setelah itu. Awalnya, iman kepada Isa Al-Masih hanyalah tentang menyembah Allah yang esa, mengikuti risalah tauhid sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Namun ketika ajaran itu memasuki ranah kekuasaan Romawi, semuanya berubah. Kaisar Konstantinus pada abad keempat memainkan peran yang sangat menentukan. Ia adalah penguasa yang bukan hanya tertarik pada agama, tetapi juga menggunakannya sebagai alat untuk menyatukan imperium yang terpecah. Inilah titik balik besar yang jarang diungkap secara jujur dalam dokumen resmi gereja. Konstantinus mengundang ratusan uskup dalam sebuah pertemuan yang kemudian dikenal sebagai Konsili Nicea pada tahun ke-325. Di sana perdebatan yang sebenarnya sangat mendasar muncul ke permukaan. Apakah Isa adalah hamba Allah yang diangkat sebagai nabi, ataukah ia adalah bagian dari keilahian itu sendiri? Arias, seorang pemuka gereja dari Alexandria, dengan tegas menolak gagasan bahwa Isa adalah Tuhan. Ia berpegang pada ajaran bahwa Isa hanyalah ciptaan Allah, nabi yang mulia namun tetap seorang hamba. Pandangan ini sejatinya sejalan dengan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa,
tetapi lawan politik dan teologinya. Athanasius membawa argumen yang sejalan dengan keinginan Konstantinus. Ia mendorong doktrin bahwa Isa memiliki kodrat ilahi, bahwa ia adalah satu dengan Bapa. Perdebatan memanas, dan akhirnya suara Arias dianggap sebagai bid'ah. Inilah momen pertama kalinya sebuah kekuasaan politik ikut menentukan apa yang dianggap sebagai ajaran resmi Kristen. Hasil konsili ini menetapkan apa yang dikenal dengan Credo Nicea, yang menjadi cikal bakal doktrin Trinitas. Arius dan pengikutnya dikejar, ajaran mereka dibakar, sementara doktrin resmi gereja dipaksakan ke seluruh kekaisaran. Namun, sejarah mencatat bahwa meski ajaran Arius diberangus, pandangan tauhid tidak sepenuhnya lenyap di banyak wilayah. Terutama di pinggiran kekaisaran, masih ada kelompok-kelompok yang menolak menyembah Isa sebagai Tuhan. Mereka berpegang teguh bahwa hanya Allah yang esa, yang layak disembah. Tetapi karena kekuatan politik Romawi mendukung doktrin Trinitas, lambat laun suara mereka tenggelam. Gereja yang beraliansi dengan kekuasaan terus memurnikan doktrin barunya, meminggirkan, bahkan memburu siapa saja yang berbeda pandangan. Perburuan ini membuat banyak pengikut ajaran tauhid melarikan diri, ada yang ke wilayah timur, ada pula yang berasimilasi diam-diam, menunggu waktu hingga risalah kebenaran diturunkan kembali. Yang lebih mencengangkan, catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa sejak Konsili Nicea hingga abad-abad berikutnya, teks-teks Injil yang beredar terus mengalami perubahan. Beberapa bagian yang menekankan kemanusiaan Isa hilang dari naskah, sementara ayat-ayat yang bisa ditafsirkan mendukung keilahian Isa justru dipertahankan atau diperkuat. Proses seleksi dan penyesuaian ini dilakukan oleh para penyalin resmi gereja yang bekerja di bawah pengawasan ketat. Maka terjadilah situasi di mana kitab suci tidak lagi murni mencerminkan ajaran Nabi Isa, melainkan sudah bercampur dengan kepentingan politik, doktrin gereja, dan keputusan konsili. Tauhid pelan-pelan dihapus dari panggung resmi, walaupun tetap hidup dalam komunitas kecil yang tersembunyi. Jika kita meneliti lebih jauh, kita akan menemukan fakta menarik bahwa doktrin Trinitas sendiri tidak pernah disebut secara eksplisit dalam kitab Injil manapun. Istilah itu muncul belakangan sebagai hasil rekayasa teologisis setelah perdebatan panjang. Bahkan, para uskup pada masa-masa awal pun masih kebingungan dalam menjelaskannya. Mereka mengakui sulit menjelaskan bagaimana bisa 3 pribadi disebut satu Tuhan. Tetapi karena doktrin itu sudah diputuskan sebagai ajaran resmi, umat dipaksa menerima tanpa bertanya. Siapa yang menolak dianggap sesat dan bisa dikenai hukuman berat. Sejak saat itulah, tauhid Nabi Isa benar-benar digantikan oleh dogma Trinitas. Dan dari sinilah jalan panjang perubahan besar dalam sejarah agama dimulai. Yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa perubahan ini bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari campur tangan politik, kekuasaan, dan rekayasa manusia. Inilah fakta mencengangkan yang jarang diungkap secara terbuka. Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa tidak hilang begitu saja, tetapi sengaja dipinggirkan, dipalsukan, dan ditutup rapat oleh sistem yang kuat. Ketika Nabi Muhammad diutus berabad-abad kemudian, risalah yang dibawanya tidak hanya sebagai penegasan kembali tauhid Nabi Ibrahim, tetapi juga sebagai koreksi terhadap penyimpangan besar yang telah terjadi. Dalam Al-Quran, berkali-kali Allah menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang hamba dan Rasul, bukan Tuhan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 171, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah, itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari memiliki anak. Baginya segala yang ada di langit dan di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ayat ini bukan sekadar penegasan, melainkan juga pembongkaran terhadap doktrin Trinitas yang dipaksakan sejak Konsili Nicea seiring perjalanan waktu.
Fakta sejarah ini semakin jelas bagi siapa saja yang mau meneliti naskah-naskah kuno, catatan para penulis independen, dan jejak-jejak pengikut ajaran tauhid. Yang tersisa menunjukkan bahwa ada manipulasi besar-besaran terhadap ajaran asli Nabi Isa. Dunia hanya diperlihatkan versi yang telah dimodifikasi. Sedikit kebenaran disembunyikan di balik tembok gereja dan kekuasaan. Namun, Allah menjaga risalahnya dengan menurunkan Al-Quran sebagai kebenaran terakhir, agar manusia kembali kepada tauhid yang murni. Konsili-konsili gereja berikutnya menjadi arena yang semakin keras dalam memaksakan Trinitas sebagai doktrin resmi. Setelah Nisia tahun 325, muncul Konsili Konstantinopel pada tahun 381 yang kembali mempertegas posisi Roh Kudus sebagai bagian dari ketuhanan. Sebelumnya, banyak umat Kristen Timur yang masih menganggap Roh Kudus sebagai ciptaan atau malaikat agung, tetapi setelah konsili ini, doktrin tiga pribadi dalam satu Tuhan semakin dikunci. Disinilah jalan kembali kepada ajaran tauhid Nabi Isa benar-benar ditutup. Mereka yang masih memegang konsep bahwa Tuhan itu esa tanpa sekutu dipandang sebagai heretik, kafir, bahkan musuh negara. Kerajaan Romawi yang memeluk doktrin resmi gereja menjadikan keyakinan politik dan agama bersatu, dan siapapun yang menentang segera dilabeli pengkhianat. Setelah itu, ajaran tauhid Nabi Isa makin sulit dijangkau. Injil yang asli sudah tidak ada, yang beredar hanyalah salinan dari salinan, penuh dengan campur tangan-tangan manusia. Perbedaan di antara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dibiarkan sebagai misteri, padahal jelas sekali menunjukkan adanya intervensi. Satu Injil menuliskan silsilah Nabi Isa dengan cara tertentu, Injil lain menuliskan berbeda. Satu Injil menyebut Isa disalib, Injil lain menunjukkan tanda bahwa ada keraguan dalam penyaliban. Ini semua seharusnya menjadi petunjuk bahwa keaslian wahyu Nabi Isa sudah lama hilang. Tetapi gereja berusaha menutupinya dengan dogma bahwa semua itu adalah firman Tuhan yang tidak boleh dipertanyakan. Fakta yang lebih mengejutkan, dalam catatan sejarah Islam, Rasulullah Muhammad SAW menegaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 157 bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, melainkan Allah yang mengangkat Isa kepadanya. Artinya, penyaliban hanyalah manipulasi sejarah yang berhasil dijadikan doktrin oleh gereja. Dari titik inilah semakin jelas bahwa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Isa sudah benar-benar digantikan dengan ajaran Trinitas yang berlandaskan pada sebuah peristiwa yang dimanipulasi. Sejarah juga mencatat bahwa tidak semua orang Kristen tunduk begitu saja kepada gereja. Kaum Ebionit yang merupakan pengikut awal Nabi Isa tetap bertahan dengan keyakinan tauhid. Mereka menolak Paulus dan menolak Trinitas. Mereka menganggap Isa hanyalah manusia yang diangkat menjadi nabi, bukan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Mereka diburu, ditindas, kitab-kitab mereka dibakar. Bahkan nama mereka dihapus dari sejarah resmi gereja. Yang tersisa hanyalah catatan samar dari penulis-penulis Kristen sendiri yang menyebut mereka sebagai sesat. Padahal, dalam pandangan Islam, merekalah yang paling mendekati kebenaran ajaran Nabi Isa yang sebenarnya. Kita melihat dengan jelas pola yang sama, setiap kelompok yang masih berpegang pada tauhid, setiap catatan yang menyingkap bahwa Isa hanyalah nabi, setiap kitab yang mengandung ajaran yang lurus, semua disingkirkan, dihancurkan, dan digantikan dengan doktrin Trinitas. Gereja bukan hanya lembaga agama, tetapi juga mesin politik yang menjaga agar ajaran yang sesuai kepentingan tetap bertahan. Pada Okernia, Trinitas bukanlah ajaran murni dari Nabi Isa, melainkan hasil keputusan politik, konsolidasi kekuasaan, dan manipulasi sejarah. Tauhid dilenyapkan secara sistematis, dan umat dipaksa menerima sesuatu yang bertolak belakang dari ajaran asli para nabi. Dari titik ini, menjadi jelas mengapa Islam hadir sebagai penyempurna dan koreksi. Nabi Muhammad SAW datang, membawa risalah tauhid yang sama dengan Nabi Isa, Nabi Musa,
dan para nabi sebelumnya. Risalah itu menyatukan kembali kebenaran yang telah lama dikaburkan. Trinitas yang begitu diagung-agungkan. Gereja tidak lain hanyalah konstruksi buatan manusia. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengannya. Ajaran ini sederhana, murni, dan bersih dari kontradiksi. Inilah yang sejak awal dibawa Nabi Isa, tetapi kemudian diselewengkan oleh manusia. Sejarah terus bergerak memasuki babak yang semakin kelam. Setelah Konsili Nisia pada tahun 325 Masehi, menetapkan Yesus sebagai Tuhan yang setara dengan Bapa, proses deformasi ajaran semakin masif. Kita menyaksikan bagaimana penindasan terhadap ajaran Tauhid Nabi Isa alaihissalam tidak berhenti hanya pada penetapan doktrin resmi, tetapi terus berlangsung dalam bentuk pembantaian terhadap pemikiran yang menolak Trinitas. Orang yang tetap berpegang pada ajaran murni monoteisme disebut heretik atau sesat oleh gereja. Istilah itu dipakai untuk menjustifikasi pengusiran, pembakaran, hingga eksekusi mati. Para penguasa Romawi yang sudah bersatu dengan gereja menjadikan tuduhan bidah sebagai alat politik untuk membungkam lawan. Namun sejarah mencatat bahwa di balik semua represi itu, jejak-jejak ajaran asli Nabi Isa tidak pernah benar-benar lenyap. Ada komunitas-komunitas kecil yang bertahan meski harus bersembunyi. Mereka hidup di pinggiran kekuasaan dari Palestina, Syria, Mesir, hingga sebagian wilayah Arabia. Mereka masih memegang kepercayaan bahwa Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Kaum ini kemudian dikenal dalam literatur sejarah sebagai kaum Ebionit dan Nasarin. Gereja berusaha menghapus mereka dari sejarah. Namun catatan para penulis independen menunjukkan bahwa mereka ada dan berkembang. Bahkan jauh setelah doktrin Trinitas disahkan, perubahan kitab pun semakin menjadi-jadi. Injil-injil yang dianggap tidak sesuai dengan garis besar Trinitas dilarang beredar. Injil Barnabas, misalnya, adalah salah satu teks yang memberi kesaksian langsung tentang Isa sebagai manusia dan nabi, bukan Tuhan. Meski gereja berusaha melenyapkannya, jejak naskah ini masih ditemukan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Italia dan Spanyol abad pertengahan. Isinya sangat mengejutkan. Di dalamnya, Isa dengan jelas menolak gelar ketuhanan dan bahkan memberi kabar tentang kedatangan nabi terakhir yang bernama Ahmad. Sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6, fakta ini menunjukkan bahwa sejak awal sudah ada warisan tulisan yang konsisten dengan pesan Tauhid, namun sengaja ditekan dan dihapus dari arus utama sejarah. Proses penghapusan dan penggantian kitab itu tidak berhenti di era Konsili Nisia saja. Pada abad-abad setelahnya, terutama di bawah pengaruh Kaisar Konstantinus dan penerusnya, manuskrip yang dianggap tidak sesuai dihancurkan. Para penyalin kitab di biara-biara Eropa diminta menyalin ulang teks-teks Injil. Namun dalam bentuk yang telah distandardisasi oleh gereja, kata-kata tertentu diubah, frasa ditambahkan, bahkan beberapa ayat disisipkan untuk mendukung Trinitas. Sementara itu, bagian-bagian yang menegaskan kemanusiaan Isa dihapus. Ini adalah fakta yang dibuktikan oleh para ahli teks modern melalui kajian tekstual kritis. Mereka menemukan bahwa perbedaan antara naskah kuno dan versi modern sangat mencolok. Perbedaan itu bukan sekadar kesalahan salin, melainkan rekayasa ideologis. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah tambahan ayat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 7 hingga 8 yang menekankan tentang firman bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Kalimat ini tidak ditemukan dalam manuskrip paling awal, tetapi kemudian ditambahkan dalam tradisi penyalinan. Fakta ini disorot oleh banyak ahli teologi barat sendiri, namun tetap ditutup-tutupi dalam wacana gereja resmi. Lebih jauh lagi, ayat 8 yang mendukung doktrin baptisan Trinitas dalam Matius 28 ayat 19 juga terbukti tidak ada dalam versi naskah paling tua. Artinya, salah satu landasan paling penting untuk doktrin Trinitas berdiri di atas penambahan yang dilakukan jauh setelah Isa wafat.
Mengapa ini penting untuk kita pahami? Karena sejarah ini menunjukkan betapa besar usaha yang dilakukan untuk menyingkirkan ajaran tauhid dari proses politik konsili, penghapusan naskah, penindasan kelompok monoteis, hingga fabrikasi teks. Semua itu bukan sekadar dinamika internal gereja, tetapi sebuah skenario panjang untuk membungkam ajaran asli Nabi Isa agar tidak lagi terdengar. Menariknya, jejak-jejak perlawanan terhadap Trinitas juga muncul di dunia Islam. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72 hingga 77 menjelaskan bahwa ayat-ayat ini adalah jawaban langsung terhadap penyimpangan Trinitas. Isa sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Bahkan Al-Quran menegaskan, Isa berkata, "Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Tafsir Ibnu Katsir menekankan bahwa ini adalah hujah paling jelas bahwa Isa hanyalah seorang hamba dan rasul. Fakta sejarah dan teks ini menggabungkan satu narasi besar. Ajaran asli Nabi Isa adalah tauhid murni, sama dengan ajaran para nabi sebelumnya. Namun upaya politik dan kepentingan kekuasaan mengubahnya menjadi Trinitas. Kita sedang menyaksikan jejak sebuah konspirasi panjang yang bukan hanya mengubah doktrin agama, tetapi juga mengubah arah sejarah dunia setelah Konsili Naisi yang menetapkan Trinitas sebagai doktrin resmi. Muncul satu konsekuensi besar dalam sejarah: kebebasan berpikir dan memahami ajaran Yesus dari sudut pandang tauhid perlahan-lahan dimusnahkan. Gereja tidak hanya memutuskan soal teologi, tetapi juga mengambil alih otoritas untuk menentukan teks kitab suci, mana yang boleh dibaca dan mana yang harus dimusnahkan. Dari ratusan Injil yang beredar di kalangan komunitas Kristen awal, hanya 4 yang dipilih, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selebihnya seperti Injil Barnabas, Injil Thomas, dan berbagai teks lain dicap sesat dan dilarang beredar. Disinilah sejarah menjadi semakin gelap. Apa alasan sebenarnya mengapa Injil-Injil itu ditolak? Apakah karena isinya bertentangan dengan pesan Yesus, atau justru karena terlalu dekat dengan kebenaran tauhid yang tidak sesuai dengan arah doktrin gereja? Para ulama Islam ketika meneliti naskah-naskah ini menemukan sesuatu yang mencengangkan. Injil Barnabas, misalnya, menolak konsep ketuhanan Yesus dan menegaskan bahwa Mesias yang dijanjikan bukanlah Yesus, melainkan seorang nabi terakhir yang akan datang dari keturunan Ismail. Penyebutan ini jelas bertabrakan dengan kepentingan gereja yang ingin mempertahankan Yesus sebagai pusat doktrin. Apa yang lebih menarik, sebagian besar Injil yang ditolak itu beredar di kalangan komunitas Nasrani yang masih mempertahankan ajaran tauhid. Mereka sering disebut sebagai kaum Ebionit, pengikut setia ajaran Isa, yang meyakini bahwa ia hanyalah nabi dan bukan Tuhan. Kelompok ini menolak Paulus dan menentang keras gagasan penebusan dosa melalui salib. Tetapi sejarah mencatat bahwa mereka kemudian lenyap, bukan karena keyakinannya lemah, melainkan karena ditekan, dimusuhi, dan dilenyapkan dari catatan resmi gereja. Di sisi lain, Injil Yohanes yang justru paling belakangan ditulis malah dijadikan pegangan utama untuk menguatkan doktrin ketuhanan Yesus. Injil ini memuat kalimat-kalimat yang tidak ditemukan dalam 3 Injil lainnya, seperti pernyataan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dari kalimat inilah akar ajaran Trinitas semakin diperkuat. Namun, para peneliti modern menemukan bahwa gaya bahasa Injil Yohanes sangat berbeda dengan Injil Sinoptik, sehingga besar kemungkinan ia lahir dari pemikiran teologisis yang lebih spekulatif ketimbang catatan sejarah peristiwa hidup Yesus. Hal inilah yang dikritisi oleh para ulama Islam klasik. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Fizal Fi'al Milal wal Ahwa wa An-Nihal menegaskan bahwa perubahan Injil adalah fakta sejarah, bukan sekadar dugaan. Ia mengutip banyak perbedaan dan kontradiksi antara Injil satu dengan lainnya yang mustahil berasal dari wahyu murni. Ulama lain seperti Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa perubahan itu bukan hanya pada penafsiran, tetapi juga pada teks. Disinilah letak pemutusan besar dari wahyu tauhid
yang dibawa Isa menuju doktrin Trinitas yang dirumuskan manusia. Kita juga melihat bagaimana setelah abad keempat, tangan politik kekaisaran semakin kuat memegang peranan. Kaisar Konstantin dan penerusnya tidak hanya mendukung gereja, tetapi juga mengkriminalisasi siapa saja yang menolak doktrin resmi. Orang-orang yang berpegang pada tauhid dicap bidat, dikejar, disiksa, bahkan dibakar hidup-hidup. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa yang menang dalam sejarah bukanlah kebenaran, tetapi kekuasaan. Dan kekuasaan itu menuliskan sejarah sesuai kepentingannya, mengubur ajaran asli Yesus yang sebenarnya sejalan dengan tauhid. Seiring berjalannya waktu, dogma Trinitas menjadi ajaran tak terbantahkan di dunia Kristen Barat. Namun, jejak-jejak ajaran tauhid tidak pernah benar-benar hilang. Ada manuskrip yang tersisa, komunitas kecil yang masih menyembunyikan keyakinannya, hingga temuan-temuan modern seperti naskah Laut Mati yang kembali membuka mata dunia bahwa sejarah tidaklah sesederhana yang diajarkan gereja. Dari titik inilah kita bisa melihat pola besar sebuah perjalanan panjang dari tauhid murni yang dibawa Isa menuju konstruksi teologisis bernama Trinitas yang diciptakan oleh kekuasaan. Pertanyaannya kini adalah, bagaimana ajaran ini bisa bertahan hingga hari ini? Dan mengapa begitu sulit untuk meruntuhkan doktrin yang jelas-jelas lahir dari keputusan politik, bukan dari wahyu? Kekuatan narasi sejarah tentang perubahan ajaran Nabi Isa tidak berhenti pada konsili atau pada tangan para teolog yang merumuskan doktrin. Ia berlanjut kepada kekuatan politik yang menjadikan Trinitas sebagai alat kekuasaan. Setelah konsili Nisia menetapkan doktrin resmi, semua yang menentang dianggap musuh negara. Kaisar Theodosius I pada tahun 380 menetapkan Trinitas sebagai ajaran wajib bagi seluruh kekaisaran Romawi. Siapapun yang tidak percaya pada konsep bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan dianggap heretik, sesat, dan layak dihukum. Dengan demikian, iman tidak lagi berdiri atas dasar wahyu yang tulus, melainkan dipaksakan oleh pedang kekuasaan. Sejarah ini menunjukkan bahwa Trinitas tidak lahir dari wahyu, melainkan dari politik. Para penentang Trinitas dicap sebagai Arianis, pengikut Aries, yang sebenarnya hanya mempertahankan tauhid. Mereka menyebut bahwa Yesus adalah utusan Allah, bukan Allah. Tetapi suara mereka dibungkam, ribuan manuskrip yang berisi ajaran tauhid dimusnahkan, biara-biara diserbu, dan kitab-kitab yang tidak sesuai doktrin resmi dibakar. Dengan begitu, jejak tauhid yang pernah dipegang teguh oleh para murid Nabi Isa perlahan-lahan dipadamkan. Inilah proses penghapusan ajaran asli yang berlangsung sistematis, hingga hanya sedikit jejak yang tersisa. Namun, Allah tidak membiarkan kebenaran hilang sepenuhnya. Masih ada celah yang bisa kita lihat. Misalnya dalam Injil Markus pasal 12, ayat 29. Yesus dengan tegas mengucapkan, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan kita adalah satu Tuhan." Kalimat ini sejajar dengan kalimat tauhid yang dibawa para nabi sebelumnya. Tetapi ayat ini seringkali ditutupi dengan tafsiran rumit, seolah Yesus hanya mengulang tradisi. Padahal itulah inti risalahnya. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus berdoa kepada Allah dan menyebut Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Fakta ini menunjukkan bahwa Trinitas bertentangan dengan ucapan Yesus sendiri. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa ajaran asli Nabi Isa adalah tauhid murni. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang ayat Quran surat Al-Maidah ayat 72 hingga 73 menegaskan bahwa ucapan orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah adalah Al-Masih atau bahwa Allah terdiri dari tiga adalah kekafiran yang nyata. Ayat itu menyatakan bahwa orang-orang yang mengucapkan demikian telah keluar dari batas iman. Sebab Isa bin Maryam hanyalah seorang rasul yang datang untuk mengajak manusia menyembah Allah, bukan untuk dipuja sebagai Tuhan. Kita harus mencatat bahwa perubahan dari tauhid ke Trinitas tidak hanya terjadi di ranah teologi, tetapi juga masuk ke dalam simbol
simbol, ritual, dan praktik sehari-hari. Salib, misalnya, pada awalnya adalah simbol penderitaan dan hukuman Romawi, tetapi kemudian dijadikan simbol suci oleh gereja. Konsep baptisan yang pada awalnya hanyalah pembersihan diri simbolik, berubah menjadi ritual sakral untuk memasukkan seseorang ke dalam keanggotaan gereja. Bahkan doa pun mengalami perubahan, dari doa langsung kepada Allah menjadi doa melalui perantara Yesus, Maria, dan para santo. Semua perubahan ini memperlihatkan bagaimana ajaran tauhid Nabi Isa dilenyapkan secara perlahan tetapi pasti. Ironisnya, meski mereka menolak tauhid, banyak bukti sejarah menunjukkan bahwa Trinitas tetap sulit dipahami, bahkan oleh umat Kristen sendiri. Para teolog sepanjang abad mencoba menjelaskan konsep 3 dalam 1 ini, tetapi tidak pernah benar berhasil. Ada yang mengibaratkannya dengan air yang bisa berupa cair, es, dan uap, tetapi tetap satu zat. Ada pula yang mengibaratkannya dengan matahari yang terdiri dari cahaya, panas, dan wujudnya. Tetapi semua perumpamaan itu tetap tidak mampu menutupi kenyataan bahwa doktrin ini bertentangan dengan akal sehat dan wahyu para nabi. Bahkan seorang uskup pada abad pertengahan pernah berkata, siapapun yang mencoba memahami Trinitas akan kehilangan akal, tetapi siapapun yang menolaknya akan kehilangan keselamatan. Kalimat ini menunjukkan betapa doktrin itu dipaksakan meski tidak masuk akal. Narasi penghapusan tauhid Nabi Isa terus berjalan seiring dengan penguatan kekuasaan gereja. Mereka tidak hanya mengubah kitab, tetapi juga menulis ulang sejarah. Injil yang tidak sejalan dengan doktrin resmi, seperti Injil Barnabas, dianggap apokrif dan disembunyikan. Padahal, di dalam Injil Barnabas terdapat ajaran yang jelas selaras dengan Islam. Isa disebut sebagai hamba Allah, dan kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad tercatat dengan jelas. Fakta ini membuat banyak pihak berusaha menutupinya, sebab jika tersebar luas akan meruntuhkan legitimasi Trinitas. Sampai di sini terlihat jelas bahwa pergeseran dari tauhid ke Trinitas adalah sebuah operasi besar yang melibatkan manipulasi teks, kekuasaan politik, dan tekanan sosial. Pertanyaannya, sekarang bagaimana mungkin sebuah ajaran yang dipaksakan dan tidak sesuai dengan perkataan Nabi sendiri bisa bertahan berabad-abad dan menjadi keyakinan mayoritas? Jawabannya ada pada dominasi gereja yang tidak hanya menguasai agama, tetapi juga ilmu, budaya, bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat Eropa pada masa itu. Mereka berhasil menjadikan Trinitas bukan sekadar doktrin, melainkan fondasi sosial dan politik. Namun Allah tetap menjaga kebenaran. Quran Surat As-Saff ayat 6 merekam ucapan Nabi Isa yang sebenarnya, ketika ia berkata bahwa ia hanyalah utusan Allah yang datang membenarkan Taurat dan memberi kabar gembira tentang datangnya seorang Rasul setelahnya bernama Ahmad. Inilah bukti otentik bahwa Nabi Isa tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tetapi justru menunjuk kepada Nabi Muhammad sebagai penerus risalah tauhid. Hal ini menjadi pengingat bahwa meski manusia berusaha menutupi kebenaran, cahaya wahyu Allah tidak akan pernah padam. Setelah Konsili Nice, wajah agama Kristen berubah secara radikal. Keputusan resmi bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa bukan hanya perdebatan teologisis, tetapi juga sebuah deklarasi politik. Kekaisaran Romawi yang dulunya memerangi para pengikut Yesus, kini justru menjadi penguasa tunggal yang menentukan bentuk keyakinan mereka. Sejak saat itu, siapapun yang berani kembali kepada ajaran tauhid dianggap musuh negara. Namun perjalanan menuju Trinitas tidak berhenti di situ. Abad-abad berikutnya menyaksikan munculnya serangkaian konsili baru yang semakin memperkokoh doktrin tersebut. Konsili Konstantinopel 381 Masehi menambahkan Ruh Kudus ke dalam keilahian, sehingga resmi terbentuk 3 entitas dalam satu Tuhan. Inilah tonggak yang melahirkan istilah Trinitas dalam makna yang kita kenal sekarang. Padahal, tidak ada satupun ucapan Yesus dalam kitab yang dapat dijadikan dalil pasti untuk konsep ini. Di balik itu, para pemimpin gereja menyusun credo
atau pengakuan iman resmi. Credo ini kemudian wajib diucapkan oleh seluruh umat. Barang siapa menolak, ia bisa diusir, dipenjara, bahkan dibunuh. Dengan demikian, Trinitas tidak lahir dari wahyu, melainkan dari keputusan Dewan Politik Keagamaan. Bukti lain yang jarang disorot adalah perubahan drastis dalam liturgi dan ibadah. Pengikut awal Yesus dikenal sujud dalam doa, berpuasa, dan tidak memakan babi persis seperti praktik para nabi sebelumnya. Tetapi perlahan, ritual itu digantikan dengan misa, patung, simbol salib, hingga penghormatan kepada tokoh-tokoh suci. Semua ini bagian dari proyek besar, memisahkan umat dari akar tauhid mereka yang lebih mencengangkan. Naskah-naskah kuno yang tidak sejalan dengan Trinitas sengaja dipinggirkan. Injil Barnabas, Injil Ibayanet, Injil Ibrani semuanya dianggap apokrif dan dilarang dibaca. Padahal, naskah-naskah itu banyak menekankan kemanusiaan Yesus dan menolak keilahian. Larangan itu membuat generasi setelahnya tidak lagi punya akses kepada sumber asli ajaran Isa, kecuali segelintir fragmen yang masih selamat. Semua fakta ini menunjukkan satu garis merah. Tauhid Nabi Isa perlahan-lahan dilenyapkan. Decantate, doktrin baru yang disahkan oleh kekuasaan Romawi dan gereja dari jejak-jejak sejarah yang terkubur. Kita melihat bagaimana sebuah ajaran murni tentang tauhid yang dibawa Nabi Isa alaihissalam berubah arah ketika kekuasaan manusia. Isaac Kemper, dari jalan lurus menuju penyembahan Allah yang esa, umat digiring menuju doktrin Trinitas yang asing bagi para nabi sebelumnya. Semua itu tidak lahir dari ucapan Isa, melainkan dari tangan-tangan penguasa, konsili, dan keputusan politik yang membentuk wajah baru agama. Hari ini, kebenaran itu kembali disingkap, bahwa ajaran semua nabi, dari Nuh hingga Ibrahim, dari Musa hingga Isa, hingga akhirnya Nabi Muhammad, tidak pernah menyimpang dari satu pesan yang sama. Sembahlah Allah semata, jangan sekutukan Dia dengan apapun. Semoga narasi ini membuka mata kita, bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan peringatan agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Tauhid adalah warisan teragung yang harus dijaga. Demikian akhir dari narasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.